Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan khususnya bagi kita semua sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul ujma kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ketiga untuk melaksanakan ibadah puasa, dan semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, untuk hari ini atau hari ketiga ini, insya Allah kita akan membahas tentang materi ciri-ciri balik. Dan kalau ada waktu kita lanjut ke pasal fardu wudu, atau kita akan membahas tentang fardu wudu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri balik. Jadi ciri balik itu ada 3 ya. Yang pertama sempurna umur 15 tahun, kedua mimpi jima, dan yang ketiga haid. Jadi yang pertama itu apa? Sempurna umur 15 tahun. Nah, ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Apabila anak laki-laki dan perempuan sudah sampai umur 15 tahun, maka itu bisa dikatakan sudah balik. Kalau secara pendidikan umur 15 tahun itu mungkin sudah kelas 3 SMP atau kelas 9. Nah, itu. Yang kedua yaitu mimpi jima. Nah, mimpi jima juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Mimpi jima itu tidak harus sesudah 15 tahun. Nah, untuk mimpi jima ini minimal 9 tahun. Apabila ada anak laki-laki dan perempuan baru umur 10 tahun tapi sudah mimpi jima, maka itu bisa dikatakan sudah balik. Nah, itu misalnya udah 10 tahun setengah tetapi sudah mimpi jima, maka itu sudah balik meskipun sebelum umur 15 tahun ya. Tapi kalau umur 14 tahun belum mimpi jima atau belum haid, maka berarti nanti jika masuk umur 15 tahun maka baliknya itu ketika 15 tahun. Tetapi tadi apabila baru 9 tahun atau 10 tahun tetapi sudah mimpi jima, maka itu bisa dikatakan sudah balik. Nah, ciri yang ketiga, ciri balik yang ketiga yaitu haid. Haid ini berlaku untuk perempuan saja ya, enggak untuk laki-laki. Nah, ini untuk haid yaitu umur 9 tahun untuk perempuan. Nah, untuk 9 tahunnya juga itu terhitung dari tahunnya Hijriah, bukan Masehi. Nah, itu adalah ciri-ciri balik. Jadi ada 3 ya. Yang pertama sempurna umur 15 tahun, yang kedua mimpi jima, dan yang ketiga adalah haid bagi perempuan di usia 9 tahun. Nah, kita lanjut, ada waktu kita akan membahas tentang fardu wudu. Nah, fardu wudu itu ada berapa? Nah, perlu kita ketahui, meskipun kita sering wudu, tetapi apabila kita tidak mengetahui fardunya wudu, itu wudunya kurang sempurna ya. Karena dalam melaksanakan wudu itu harus tahu dulu ilmunya wudu itu gitu.
mana yang sunnah, mana yang fardu. Nah, di dalam fardu wudu itu ada 6. Apa saja? Jadi yang pertama fardunya wudu itu yaitu niat. Nah, niatnya wudu itu berarti ketika membasuh muka ya. Berarti otomatis ketika kumur-kumur atau kumur-kumur itu berarti termasuknya sunnah ya, karena ini niat. Ketika niat itu ketika membasuh muka. Nah, itu yang pertama, fardu yang pertama. Fardu yang kedua yaitu ghusl wajhi, yaitu ketika membasuh wajah. Jadi otomatis niatnya itu ketika membasuh wajah ya. Nah, itu wajah. Terus fardu yang ketiga yaitu ketika membasuh dua tangan. Nah, cara membasuh kedua tangan itu harus beraturan ya. Harus dari kanan dulu, sunnah itu sunnah dari kanan langsung kiri itu. Sampai mana? Sampai sikut ya. Jadi di atas sikut harus diusahakan sampai seatas sikut, meskipun batasannya sampai sikut. Kenapa? Karena untuk menghindar dari tidak terkenanya air kepada sikut, makanya disunahkan sampai atas sikut. Nah, itu fardu yang ketiga. Sekarang fardu keempat. Fardu keempat itu yaitu rambut. Nah, rambut sebagian dari rambutnya, enggak harus semuanya. Yang penting ada di sekitar kepala. Bagaimana bagi orang yang rambutnya panjang? Ya diusahakan yang membasuhnya itu harus di sekitar kepalanya, jangan melebihi dari batas kepalanya itu. Misalnya rambutnya sampai punggungnya. Untuk membasuhnya itu jangan yang dekat punggungnya, tetapi yang ada di sekitar kepalanya. Itu bagi orang yang mempunyai rambut panjang. Terus yang kelima yaitu membasuh atau mencuci dua kaki sampai kalau bahasa Sunda sampai memuncangan. Nah, di situ ya seperti tangan aja ya, jadi kanan dulu langsung kiri. Harus yang disunahkannya itu biar afdal. Terus yang terakhir yaitu tertib. Jadi yang dimaksud tertib itu adalah berurutan, mulai dari niat terus membasuh muka itu. Jadi tidak boleh kaki dulu, terus muka, terus kepala, tidak boleh. Itu namanya tidak tertib. Nah, yang dimaksud tertib itu adalah berurutan dari mulai niat sampai membasuh kaki. Nah, itu mungkin untuk pembahasan hari yang ketiga ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini tentang wudu ya, kita harus tahu mana wajib dan mana yang sunnah, supaya ibadah kita itu lebih berkualitas lagi apabila diri kita dibarengi dengan ilmunya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.